mau tanya nih sama Ola. Kan kita sering dengar ya katanya kalau seperti yang Ola sebutkan. 5 tahun pertama pernikahan is the hardest. True or not? Benar. Benar. Jadi kalau Anda sudah 5, menikah 10. 5, 10. 15. Jadi kalau Anda udah menikah lewat dari 5 tahun, berarti minimal tantangan pertama ibarat game Yeah. watch tuh ya, berhasil dilewati. Yeah. Tantangan kedua adalah 10 10. tahun. Nah, makanya gue expirednya setiap 10 tahun. Berarti lu nggak, berarti ibarat Mario Bros, lu tuh nggak pernah naik babak tingkat level 2 ya, Beb? Ember. Belum sampai. Lu stuck di level 1. Tapi apa sih yang membuat paling susah di dalam pernikahan lo tuh apa? Kalau yang pertama, Paling susah yang sampai pada akhirnya gue nggak lagi bisa nih bertahan. ya kalau yang Satu pertama aja. mungkin aku menikah terlalu muda, umur 23. Itu Yang ego sih, iya. cerainya karena ego. Ah. Nah kalau yang kedua, ya mungkin karena nggak tahan aja. Apanya yang nggak tahan? Yuk kita makan. Dia nggak mau cerita. Kenapa kita nge-spill lagi berita mengenai perceraian? Soalnya selebriti yang ini juga lagi menyita perhatian karena ngenes banget pernikahannya baru lewat tuh tantangan pertama, baru mau 6 tahun. Agustus ini pernikahannya. Cerai, say. Udah cerai apa mau cerai? Lagi proses cerai, lagi mengajukan surat ke pengadilan. Tanggal 12 Juli, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkasnya masuk. 27 Juni, 12 Juli kemarin berkasnya masuk ke Pengadilan Pusat. Nah, kenapa jadi rame? Karena ternyata begitu masuk, ternyata kayaknya pernah ada laporan ke Polres Jakarta Selatan 27 Juninya proses penggelapan mobil oleh sang suami. Oh, gue tahu nih kan Kimberly kan sama Edward ya. Iya. Cepet ya. Karena kan memang lagi heboh juga, lagi viral. Dia udah ngomong panjang lebar. Tapi lu you know cepet what aja guys, gitu. tapi sebenarnya ya ini tuh sebenarnya menjadi salah satu berita selebriti yang buat gue kaget banget loh. Kenapa? Karena kan dia juga pernah bertamu di acara gue di pagi-pagi itu Ambiar. kan, di Ambiar. Jadi tadinya tuh mereka memang sweet banget. Dia apalagi Edward kalau ngomong tuh kan maksudnya benar-benar mewakili sebagai bapak rumah tangga ya somehow karena dia sayang banget sama anak-anaknya. Keluar berita kayak begini tuh ini benar-benar kaget loh. Maksudnya ternyata di balik itu tuh mereka menyimpan berita yang memilukan ya sehingga di sini kan Kimberly-nya yang mengajukan gugatan cerai kan. Mereka sidang perceraian mereka di tanggal 24 Juli. Kemarin tuh. Tapi guys, jadi gini, makanya aku tuh ya suka gini. Kalau ada ngelihat nih, teman-teman aku, teman-teman selebriti lagi pacaran, posting mesra-mesra. PDA, posting mesra-mesra, posting ini. Aku tuh suka, aduh gitu. Karena nanti kalau putus, pusing loh delete-nya. Iya betul. Ya kan? Betul. Gitu. Gak usah yang pacaran, yang nikah aja suka begitu gitu loh. Maksud aku, jadi udahlah, gak usah terlalu apa ya, mengumbar. Mempertontonkan. Benar. Keromantisan, keharmonisan. Karena Iya. kita nggak tahu kan orang itu apa ikut senang, apa ikut sirik, apa ikut Betul. mendoakan yang baik, Betul. apa jangankan malah mendoakan yang buruk. Betul, Karena kan betul. kita nggak tahu namanya manusia tuh banyak yang Iya. apa ya, nggak ada yang selalu hidupnya happy Iya, kan. tapi juga ya tadi kan Dave juga bilang ya bahwa kasusnya mereka ini ternyata di tanggal 27 berarti sebelumnya Iya. itu sudah pernah ada kasus rumah tangga yang dimana Penggelapan penggelapan. mobil. Yang agak gue bingung adalah apakah di dalam rumah tangga itu kita bisa menuntut pasangan kita karena menggelapi sesuatu Oh ya? nggak bisa ya? Nggak bisa ya seharusnya Nggak ada menurut gue. hubungannya sih sebenarnya. Nggak ada hubungannya Nggak kan ada ya? hubungannya, dia cuman mungkin untuk menuntut untuk cerai doang. Tapi penggelapan itu muncul aja mungkin gitu loh. Sebelumnya memang ada kasus itu gitu ya. Agak Tapi ya, ini juga ya. Kimberly sama siapa suaminya namanya tadi? Edward. Edward ini memang mengundang banyak tanya sehingga banyak yang nge-spill di sosial media pembahasannya. Soalnya benar apa kata Karen, hubungannya selama ini tuh kelihatannya harmonis. Gue ingin mengomentari mengenai hal itu. Setuju apa kata Ola? Gue tuh jauh lebih menghargai selebritas yang kayaknya tuh menjaga rapat-rapat. Iya, gitu. privacy menutup aja gitu loh. Urusan dapur itu biarlah kita aja yang tahu, nggak kita umbar di sosial media. Nek. Mau kesedihan, Yes. mau kesenangan. Yes. Makanya aku tuh belajar banget bagaimana kalau kita lagi happy, diturunin deh tingkat happy-nya. Jangan sampai happy banget.
Kalau sedih juga jangan terlalu sedih. Sedih, iya. Jadi di tengah-tengah aja. gitu loh. Tapi juga ya kalau ini persepsi gue ya, sebenarnya nggak salah-salah juga sih kalau buat para selebriti ini mau mengungkapkan rasa bahagianya mereka. Baik itu mulai dari kekayaan, baik itu mulai dari keberhasilan, ataupun juga dengan harmonisnya keluarga. Asal dipertanggungjawabkan aja menurut gue. Iya, mungkin. Artinya adalah ladang berkah yang mereka buat untuk para netizen atau para pemirsa itu juga nyata. Jadi nggak semuanya konten. Maksudnya gue gini. Asal nyata ya, bukan Asal konten. nyata. Jadi mereka tuh menurut gue ya, Ya. karena gini, keberhasilan ataupun keharmonisan menurut gue itu juga menjadikan sebuah cerita inspiratif. Iya kan? Asal nggak berlebihan. Asal nggak kayaknya. berlebihan. Otentik Jadi otentik, nyata aja lo buatnya. Gitu. Kalau gue sih suka banget sama Chelsea sama Glenn Alinsky ya. Kalau gue ngeliat konten kebahagiaannya mereka, kan mereka juga punya bisnis usaha juga yang juga cukup berhasil. Mereka main film dan di TV pun juga udah nggak pernah muncul sebenarnya. Tapi kan keharmonisan keluarga itu benar-benar ditunjukkan di sosial medianya mereka. Nih, sebagai rajanya sosial media, Tea kan ya, sebelah kita inilah. Gue mau nanya sama lo. Kan tadi lo bilang kalau lo tuh tipe orang yang senangnya membagi aja. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup lo bagi. Nggak semua sih. Iya, maksudnya yang happy lu bagi, yang happy sedih bagi. lu bagi. Gue pengen tahu dong, kalau misalnya knock on wood, lu kawin, terus lu cerai, lu bikin pesta juga nggak? Akankah cerita itu lu bagi juga kepada orang lain? Bo, gue tetap GBK. Lu pesta di GBK Pesta kalau lu cerai? GBK gue. Cerai lo bukan kawin. Ada, ya tapi lo tahu harus tanya dulu ke gue masalahnya kenapa lo bikin di GBK. Kenapa? Ya kalau masalahnya dia selingkuh, dia mempermalukan gue, ya kan dia merugikan bisnis gue, dia sudah menjadi istri yang tidak baik sama keluarga. Gua nggak bikin pesta tuh. Keluarin. Saya cuma mau minum keselak-keselak barusan. Keluarin, takut asam lambung kalau dipendem. Ya udahlah ya, menurut aku nggak usah lah Emang bikin ada, pesta. emang ada orang bikin pesta perceraian? Iya, Ini gue ada. spill videonya tuh. Langsung di spill. Masa? Sementara itu, warga Kabupaten Pringsewu, Lampung justru digemparkan dengan adanya pesta perceraian. Seorang warga bernama Rian Maulana menjadi viral karena menggelar pesta ini. Ini tren baru lagi, Say. Bukan cuma Astaga. kawin yang ada pesta. Ketika kamu cerai juga bikin pesta. Bo, ini berlebihan banget loh. Maksudnya kenapa? Kan perceraian itu menyedihkan loh. Tuh maafkan tuh, sampai kemana-mana tuh. Ke-spill kemana-mana. Maaf, Tapi maaf. in a way ya Ren, lah. Gue setuju sama bapak yang di Lampung ini yang bikin pesta perceraian. Tujuan dia bikin pesta perceraian tuh dia mau menunjukkan ungkapan bahagia dia, ada chapter baru dalam kehidupan dia yang dia songsong. 1. 2, sebagai ungkapan permintaan maaf dia kepada orang tua karena dia tidak bisa memenuhi keinginan orang tua mempertahankan pernikahannya dia. You know? Permohonan maafnya dia kepada orang tuanya dia atau orang tua perempuannya? Orang Kayaknya tuanya dia lah ya. Orang tuanya dia. Soalnya jadi buntut panjang karena sang istri sekarang mengajukan gugatan pencemaran nama baik kepada sang laki-laki. Tanya dong kenapa? Kenapa? Karena sang istri belum diceraikan secara resmi dan sah di hukum negara Indonesia. Oh, jadi cuma baru ditalak ya? Iya. Baru ditalak dia langsung pesta. Heeh. Bahagia bener nih. Ini laki ini bahagia. Berarti dia memang beban banget kawin sama nih perempuan ya. Memang banyak sekali masalahnya sampai dia bilang, aduh gue udah gak Kan kuat. kalian nggak tahu kan aku pesta tapi diem-diem. Tahu, orang pernah diundang. Pesta apa? Pesta perceraian? Wow. Dibuat secara private. Oh iya. Tapi Gua in a way, keselak kayaknya bentar lagi dah. iya. Bikin tanda begini untuk iya, bikin begini untuk tidak. Boleh minum aja nggak? Maksudnya buat ini. Buat dia, Oh, buat dia. sampai apakah dia bikin pesta Oh, iya. perceraian atau enggak. Oh. Tapi kalau gue setuju-setuju Bukan aja. pesta perceraian, lebih kayak pesta. Merayakan aja. Ya udah, Tapi ya maksudnya enggak. Dia Loh, sampai ada loh meme sekarang. Bahagialah menjadi single karena yang nikah belum tentu bahagia. Ya kan? tapi Udah, itu nikmatin aja. rayainnya nanti dong. Masa lu belum cerai baru talak lu langsung ya well kalau jadi perempuannya kan juga sekong Kesel ya. hetong lah sakit hati. Tapi untuk bagian itu gue setuju tuh.
Iyalah. selesaikan dulu proses hukumnya baru pesta. Tapi alasan dia pesta merayakan, gue sekarang single sekaligus pengumuman nih. Siapa tahu di sana ada calon-calon kan dia daripada dia satu-satu, gue udah duda ya, gue udah bisa nih kita pergi dating. Mendingan dia bikin pesta pengumuman. Pesta kan sebuah perayaan. Dia merayakan Iyalah. babak baru dalam kehidupan yang tadinya mungkin tidak bahagia dalam pernikahan, sekarang dia menikah, dia merayakan babak barunya. Good for you. Iya, good for you. Ayo sudahlah ya, sepertinya ini lebih baik nggak usah diadakan karena bisa bikin heboh. Jadi nggak usah kayak gitu-gitu. Makanya kalau lo mau buat pesta, lo nggak usah buat gede-gedean, private aja. Private aja, Kev ya? Iya, itu. Boleh gue spill gak sih pesta? Nanti next time kamu datang ya. gue spill gak sih Jangan pesta? cemberut dong mukanya. Gue spill gak pesta? Gak usah sayang, ya udah closing. Kita Seneng banget ngobrol loh lagi ya. minggu depan. Bye. Bismillah. Bye-bye. Wah.